Shalom Ibu-ibu, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah Wanita Deborah kali ini. Kami bersyukur kemurahan Tuhan yang luar biasa untuk ibu-ibu dan saya. Mari kita akan awali dengan doa sebelum kita ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau begitu baik Tuhan, karena kami mendapatkan kasih sayang dan kemurahan-Mu, dan kami bisa menerima janji-janji Tuhan yang ya dan amin, dan kami boleh memiliki satu kepastian yang luar biasa. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati kami ibu-ibu yang ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan alaskan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema dalam ibadah kali ini, yaitu mahkotaku, my crown. Oke, teksnya saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mantap, ini janji Tuhan. Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan, meminta kita untuk yang pertama, kita itu tetap percaya. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami krisis iman. Murid-murid ini bingung, sedih, khawatir, kecewa. Semuanya itu campur aduk jadi satu. Nah, saat iman murid-murid Yesus ini sedang mengalami masalah atau sedang mengalami krisis, Yesus menuntun iman mereka supaya mereka itu jangan gelisah hatimu, percayalah. Yesus meminta supaya kita itu tetap percaya kepada Allah. Ketika itu bangsa Israel hanya mau percaya, hanya mau menyembah kepada Allah Yahweh, Elohim, dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai anak Allah atau Yesus sebagai Mesias. Kemudian juga harus percaya kepada Yesus. Mereka ini diajarkan untuk mengelola iman saat-saat mereka itu dalam keadaan krisis. Ya. Yang harus dihadapi itu iman yang bagaimana supaya mereka itu tetap fight, tetap bisa bertahan. Karena mereka saat itu sedang sedih. Tapi Yesus berkata, memberikan satu penghiburan bahwa aku akan datang kembali. Nah, dengan tegas Yesus mengatakan bahwa mereka itu tahu loh jalan ke tempat Yesus. Ibu-ibu dan saya juga tahu kemana kita akan pergi, kemana jalan ke surga, hanya lewat Yesus. Sebab Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ibu-ibu, kita sudah tahu jalan. Jalan itu sudah pasti melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, hanya satu, lewat Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus tetap menaati, atau kita harus tetap menaati penantian itu. Kita harus tetap menanti. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah pasti. Sepasti kenaikan Yesus ke surga. Apa yang dikerjakan Yesus sekarang ini, yaitu menyediakan tempat bagi kita, itu juga sudah pasti. Surga itu juga ada dan pasti, bukan khayalan, bukan rekayasa, tapi benar-benar ada. Nah, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Untuk itu kita perlu sabar menunggu kedatangan Yesus kembali.
di mana Yesus sendiri tidak tahu kapan dia mau datang. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Yesus sendiri tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Bapa. Jadi kalau kita mendengar ada hamba Tuhan atau ada siapa saja memastikan tanggal ini, bulan ini, jam ini, tahun ini Yesus akan datang, itu bohong besar. Hoax. Yesus saja nggak tahu, kenapa dia lebih pintar dari Yesus? Bohong. Tidak akan terjadi itu. Dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan seperti itu. Sekarang apa yang dimaksud dengan kedatangan Yesus itu? Nah, yang dimaksud dengan kedatangan Yesus yang bisa berarti bahwa kedatangan Yesus itu untuk menjemput orang-orang percaya dalam artian mati, ya, untuk berkumpul dengan Yesus di tempat kemuliaannya. Jadi kematian kita itu sudah pasti, manusia itu sudah pasti untuk mati. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan kalau kita tuh sudah tahu bahwa kita itu akan mati? Jadi kita harus berjaga-jaga, harus siap sedia kapan Tuhan datang menjemput kita untuk berkumpul dengan Dia di tempat kemuliaannya. Ya, karena kita tidak tahu kapan Yesus mau menjemput kita, kapan Yesus mau datang, kita harus berjaga. Tidak perlu takut dengan kematian. Ya, karena seperti Mazmur dikatakan bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Yesus. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi awal kehidupan selanjutnya yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir, yaitu kematian. Tidak perlu takut. Kemudian apa arti dari kedatangan Yesus yang kedua adalah kita yang hidup saat ini merindukan kedatangan Yesus untuk masuk dalam hidupku, masuk dalam hatiku. Seperti lagu ini, ku rindu kedatanganmu Tuhan, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku. Itu kerinduan yang arti kedatangan Yesus yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa arti kedatangan Yesus yang kedua kali? Yaitu ketika kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Apakah kita akan mengalami saat itu? Kita tidak tahu. Langsung dalam pengangkatan. Tapi ketika Yesus datang di awan-awan, Yesus menjemput orang-orang yang dikasihi, orang-orang percaya. Pertama, kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang percaya kepada Yesus, yang sekarang ada di Firdaus dalam kemuliaan Tuhan. Nah, mereka dulu yang diangkat bersama Yesus ada di awan-awan. Kemudian kita atau mereka yang percaya, yang masih hidup ini akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan diangkat bersama-sama dengan Yesus di awan-awan. Dan kita semua akan berpesta dengan anak domba. Jadi kita itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu kemurahan Tuhan yang karena kita tidak tahu kapan, sampai kapan kita ini hidup. Kapan kita itu Tuhan panggil, kita tidak tahu. Ya, jadi jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh Yesus seperti ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8b. Artinya pada saat nanti kedatangan Tuhan itu iman di bumi mungkin sudah mulai menipis. Karena sudah begitu banyak kejahatan sehingga orang-orang percaya itu mulai menipis. Tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk terus bertarung dengan iman kita. Nah, kita tahu bahwa saat kedatangan atau saat kita menanti-nantikan kedatangan, kita akan mendapatkan satu mahkota kebenaran. Jadi yang ketiga pelajaran kita adalah mahkota kebenaran itu sudah menanti. Ya, sudah menanti kita. Satu hal yang penting yang harus dilakukan yaitu kita sebagai orang-orang percaya itu kita merindukan kedatangan Yesus. Bukannya berarti kita pesimis untuk mati, tidak. Tapi merindukan bahwa ketika Yesus menjemput saya, menjemput kita, aku sudah siap untuk pindah ke dalam kehidupan bersama Yesus dalam kemuliaannya. Atau aku sudah siap menanti kedatangan Yesus, tinggallah dalam hatiku selama aku hidup di dunia ini. Supaya aku bisa memuliakan namamu. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 8.
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, amin ibu-ibu. Jadi mahkota kebenaran itu sudah pasti akan kita terima jika kita merindukan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu sudah ada satu upah tersendiri, yaitu mahkota kebenaran. Wah, hebat ibu-ibu. Hanya tugasnya menanti dengan iman dapat mahkota kebenaran. Nah, kemudian apa kunci atau apa yang harus kita lakukan supaya bisa bertahan dalam ketaatan menantikan kedatangan Tuhan? Yaitu kita harus mampu mengelola iman kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk mengelola iman kita. Yaitu yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan ini, bersukacita itu tidak tergantung kepada situasi. Kita tidak bisa tergantung dengan situasi. Kalau lagi pesta pora seneng, lagi sedih tidak ada sukacita. Memang sedih tidak ada sukacita. Tetapi di dalam Tuhan saat ada apapun masalah yang kita hadapi, itu kita bisa memiliki sejahtera karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi bersukacita dalam pengharapan adalah lebih kepada kemampuan kita untuk menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada, kesulitan, masalah yang ada, dan kita tidak terintimidasi dengan kesukaran itu karena kita memiliki satu pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan yang hidup, yang akan memberikan solusi kepada kita setiap ada masalah. Kita bersyukur bahwa kita tetap punya pengharapan yang tidak akan putus-putusnya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa kita harus sabar dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Berbagai kesukaran, masalah yang dihadapi dan dialami kita selama ini adalah untuk menempa iman kita, supaya iman kita itu tidak tidur. Kita lihat ketika ada perumpamaan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh ini ketika tengah malam ngantuk tidur, tidak berjaga-jaga, sehingga ketika mempelai itu datang, ketika Tuhan datang, terlewatkan, tidak bisa mengikuti dalam masuk pesta di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita sabar itu wujud dari iman kita. Karena memiliki pengharapan, makanya kita bisa sabar. Kemudian yang terakhir di dalam ayat 12 ini dikatakan bahwa bertekunlah dalam doa. Nah, jangan kita itu pernah merasa bahwa doa kita sia-sia. Iya, sia-sia karena tidak ada jawaban, tidak dijawab oleh Tuhan atau lama sekali jawabnya. Nah, kalau doa belum dijawab, ini kita terus dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus bertekun. Bertekun artinya itu harus terus-menerus dilakukan. Jadi kita harus terus melakukan supaya kita membentuk iman kita semakin kuat. Sehingga pada waktunya yang sudah Tuhan tentukan, kita akan menerima jawaban doa itu. Kerjakan tugas-tugas kita ibu-ibu. Apapun yang menjadi talenta kita, kerjakan terus setiap hari dengan satu pengharapan, dengan satu ucapan syukur untuk menanti kedatangan Tuhan. Sehingga kita akan memperoleh kemuliaan, memperoleh mahkota kemuliaan. Kita akan menerima mahkota kemuliaan. Kita akan menerima mahkota kebenaran yang sudah menanti kita. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya ketika ia datang, tetap berjaga-jaga. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan
karena kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, sehingga saat dalam penantian kedatangan-Mu yang kedua Tuhan, atau penantian kedatangan-Mu menjemput kami tetap bersukacita, tetap bersyukur, karena kami memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang ikut dalam ibadah kali ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alas kehendaki. Amin. Shalom.